it's hard to understand me, but I keep my own boundaries. Why won't they do the same? I'm tired of being the nice guy. I know I shouldn't be the one complaining right now. I'm the one who did this to myself. I hope you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk KM silakan pimpin. Baik Bu. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu Afifah, Ada Bu. Adina, Ibu. Isma, gitu Bu. Oke, berarti ada semua ya hari ini. Gitu. Oke. Kita langsung aja masuk ke materi hari ini, yaitu materi mengenai puisi ya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu puisi? Saya Bu. Ya, silakan. Puisi itu karya sastra yang didapat dari isi hati penulisnya Bu. Oke, ada yang lain? Saya Bu. Ya, silakan. Puisi adalah karya sastra yang terikat rima, irama, serta penyusunan larik dan baiknya. Oke. Ada yang mau ditambahkan lagi? Coba tahu. Oke. Jadi puisi itu menurut Herman Holio yaitu puisi merupakan karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan puisi secara imajinatif dan disusun dengan berfokus pada semua kekuatan bahasa dalam sebuah struktur fisik dan struktur batinnya. Jadi dalam puisi itu ada struktur fisik dan struktur batin ya. Oke, untuk selanjutnya itu ada ciri-ciri dari puisi. Yang pertama itu, bahasa yang digunakan dalam puisi lebih padat dibandingkan dengan prosa atau drama. Jadi puisi itu bahasanya itu lebih rinci daripada drama gitu ya. Untuk yang kedua yaitu, puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Jadi sajaknya itu nggak boleh harus ini teratur dari pertama sampai terakhir bagian puisi. Untuk yang ketiga yaitu, puisi lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun khususnya pada puisi lama. Yang keempat, puisi itu bersifat simetris. Yang kelima, puisi memiliki makna konotatif. Dan yang keenam yaitu puisi terdiri dari sintaksis atau gatra. Oke. Yang selanjutnya itu mengidentifikasi suasana, tema, dan makna yang ada dalam puisi. Yang pertama itu suasana puisi. Dalam suasana puisi ini merupakan keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Jadi suasana puisinya itu apakah senang atau sedih atau gembira gitu. Yang selanjutnya yaitu tema puisi ya. Tema puisi merupakan gagasan pokok yang dituangkan oleh penyair dalam bait-bait puisinya, atau bisa disebut juga dengan pokok pikiran atau landasan apa nih yang mau dicantumin di puisi tersebut. Oke, yang selanjutnya itu yaitu makna puisi. Jadi makna puisi itu kayak pesan yang ingin disampaikan dalam puisi itu seperti apa gitu. Ya, yang selanjutnya itu ada struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada tipografi, yang kedua ada diksi, ketiga ada imaji atau citraan, yang keempat ada majas, yang kelima yaitu kata konkret, dan yang keenam yaitu rima atau irama. Nah, tipografi ini berisi tentang suatu halaman atau jabaran ya yang berisi kata-kata atau aturan-aturan yang ada di puisi gitu. Atau apakah puisi itu harus di sebelah kiri atau di sebelah kanan gitu. Yang kedua itu diksi. Diksi itu pemilihan kata. Jadi dalam puisi itu sangat memperhatikan diksi, mulai dari kata-kata yang digunakan, posisinya itu apa gitu. Yang ketiga itu adalah imaji atau citraan. Imaji itu kata atau susunan
indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Yang keempat itu adalah majas. Majas itu gaya bahasa yang digunakan dalam puisi. Biasanya itu banyak sih majasnya, kayak majas personifikasi atau majas hiperbola. Yang keenam yaitu kata konkret. Kata konkret adalah kata yang diungkapkan dengan indera yang memungkinkan memunculkan imaji. Terus yang keenam atau terakhir itu ada rima atau irama. Nah, rima ini merupakan bunyi yang dihasilkan oleh susunan huruf dalam lari-lari tersebut. Sedangkan irama adalah tinggi rendahnya bunyi. Yang selanjutnya yaitu struktur batin puisi. Tadi kan udah struktur fisik ya, sekarang struktur batin. Nah, struktur batin ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu tema, yang kedua adalah nada, yang ketiga itu rasa, dan yang keempat adalah amanat. Tema itu merupakan gagasan pokok atau pokok pikiran dari suatu puisi yang ingin dibuat gitu. Oke, selanjutnya itu ada struktur batin puisi. Struktur batin puisi ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada tema, terus nada, ada rasa, dan juga ada amanat. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh puisi. Coba Ibu bacakan ya. Puisi di sini itu berjudul Pada Suatu Hari Nanti, karya Sapardi Djoko Damono. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait-bait sajak ini, kau takkan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara lari-lari sajak ini, kau akan tetap bersiasati. Pada suatu hari nanti, impianmu pun takkan dikenal lagi. Namun, di sela-sela huruf sajak ini, kau tak akan letih-letihnya mencari. Nah, itu tadi tuh puisi dari karya Sapardi Djoko Damono. Tadi kan Ibu udah mencontohkan puisi ya. Di sini siapa yang ingin membaca puisi? Ya, silakan. Puisinya bebas. Ya, di internet juga apa-apa. Mau baca puisi, mewujudkan cita-cita. Ya, silakan. Cita-cita, aku ingin mengejarmu dengan semampuku dan dengan belajar dengan tekun. Cita-cita, aku ingin sekali menggapaimu. Aku tak akan menyerah mendapat kamu. Engkau sangat berarti. Baik, gimana? Tadi setelah Ibu jabarkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya, silakan. dalam puisi itu ada pembagiannya tidak? Ya, jadi dalam puisi itu ada pembagian menjadi 2 ya, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama itu seperti Taribun, terus Gurinda, Mantra. Nah, kalau puisi baru itu ya puisi gitu. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran berakhir, kita menyaksikan musikalisasi puisi terlebih dahulu ya. Ya Bu. Nah. Pesisir Sang Kekasih, karya El Mahari. Waktu meleleh jadi perahu, seketika tuntas keringatmu. Di situ sepanjang pesisir Purayapi, balok-balok pecahan tubuh. Legam berhenti jadi kerak diam di antara debur gelombang. Berpencaran luasku ikut-ikut, membelai batu kamu. Dan kedalaman pesisir laut yang kau duga cinta kasih. Cinta kasih bagi nelayan yang melarung kesetiaan. Ketika mantra mengapung bersama naiknya air laut pasang. Pesisir Sang Kekasih, ketika rumah dilanda tsunami, engkau ciumi cinta yang datang bersujud di hati.
lagi. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan skalisasi puisi berjudul Pada Suatu Hari Nanti karya Sapardi Djoko Damono. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari nanti. Suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara larik-larik sejak ini, Kau akan tetap berbiasa. Terima Allah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah musikalisasi puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono.
penampilan bagus ya, bagus semuanya kompak ya. Terus juga penjiwaan sudah sangat menjiwai dan mimik, ekspresi, terus juga vokal, pembagian vokalnya juga sangat sesuai, serasi begitu ya, harmonisasinya dengan musik dan sebagainya. Secara keseluruhan sudah bagus. Ya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan? Mau tambahan Pak? Cukup. Setuju. Oke. It's hard to understand me, but I keep my own boundaries. Why won't they do the same? I'm tired of being the nice guy I know I shouldn't be the one complaining right now. I'm the one who did this to myself. It's hard to understand me, but I keep my own boundaries. Why won't they do the same? I'm tired of being the nice guy I know I shouldn't be the one complaining right now. I'm the one who did this to myself. I hope you know that. Sebelum pembelajaran berakhir, siapa di sini yang mau menyimpulkan? Saya Bu, ya silakan. Kesimpulan hari ini, puisi merupakan karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perkataan. Ciri-ciri puisi memiliki hikmah, bermakna konotatif, dan menggunakan sajak. Struktur fisik puisi yaitu tipografi, diksi, imaji, najas, kata konkret, dan rima. Struktur batin puisi yaitu tema, nada, rasa, amanat, syair, dan rima. Baik, terima kasih Adina. Baik, setelah kalian menonton video ini, pembelajaran dicukupkan untuk hari ini saja ya. Untuk KM, silahkan dipimpin doa. Baik, sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai, berberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Baik, pada pembelajaran kali ini akan membahas mengenai materi. Apa itu puisi? Menurut Herman Waluyo, puisi merupakan karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan puisi secara imajinatif dan disusun dengan berfokus pada semua kekuatan bahasa dalam sebuah struktur fisik dan struktur batinnya. Kemudian, dalam puisi terdapat ciri-ciri puisi. Yang pertama yaitu bahasa yang digunakan dalam puisi lebih padat dibandingkan prosa dan drama. Yang kedua, puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Yang ketiga, puisi lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun, khususnya pada puisi lama. Yang keempat, puisi bersifat simetris. Yang kelima, puisi memiliki makna konotatif. Yang keenam, puisi terdiri dari sintaksis. Kemudian, bagaimana cara mengidentifikasi suasana, tema, dan makna dalam puisi? Yang pertama yaitu suasana puisi. Suasana puisi merupakan keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Yang dimaksud keadaan jiwa di sini yaitu pada saat pembaca setelah membaca puisi akan menghasilkan suasana berupa suasana sedih, atau bahagia, atau bergembira, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu tema puisi. Tema puisi merupakan gagasan pokok yang dituangkan oleh penyair dalam bait-bait puisinya. Tema puisi merupakan pokok utama atau pikiran utama seorang penulis dalam membuat tulisan berupa puisi. Yang kedua yaitu makna puisi. Makna puisi merupakan pesan atau isi yang ingin ditangkap oleh pembaca sesuai dengan pengetahuan masing-masing. Kemudian terdapat struktur fisik puisi yang terdiri dari 6 elemen. Yang pertama yaitu tipografi, yang kedua adalah diksi, yang ketiga adalah imaji atau citraan, yang keempat adalah majas, yang kelima adalah kata konkret, yang keenam adalah rima atau irama.
Tipografi sendiri merupakan bentuk puisi seperti halaman yang dipenuhi dengan kata-kata. Kata-kata tersebut bisa berada di tepi kanan atau tepi kiri, dan dalam kata-kata tersebut diatur barisnya, hingga membentuk baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Kemudian terdapat diksi atau pemilihan kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Kemudian terdapat imaji atau citraan, yaitu kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Kemudian terdapat majas. Majas sendiri merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk membuat suatu kata nampak hidup dan nampak memiliki makna. Dalam majas tersebut banyak jenisnya seperti majas hiperbola atau majas personifikasi. Dan kemudian terdapat kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan memunculnya imaji. Kemudian terdapat rima. Rima merupakan bunyi yang dihasilkan oleh suatu huruf dalam larik. Kemudian sedangkan irama adalah tinggi rendahnya bunyi. Kemudian terdapat struktur batin puisi. Struktur batin puisi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tema atau makna, yang kedua adalah nada, yang ketiga adalah rasa atau perasaan, yang keempat adalah amanat atau tujuan. Untuk tema merupakan gagasan pokok atau pokok pikiran dari dasar cerita. Kemudian terdapat nada. Nada merupakan sikap penyair terhadap pembaca. Kemudian terdapat rasa atau perasaan, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat sendiri adalah gagasan yang mendasari karya sastra yang berupa pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Kemudian di sini adalah contoh puisi yang saya suguhkan, yaitu puisi karya Sapardi Djoko Damono yang berjudul Pada Suatu Hari Nanti.